Uhayyikum bitahiyatil Islam tahiyatan mubarakan tahiyatan min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil nuzumil jamaah wa nahana 'anil ikhtilaf wa tafarruqa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyir rahmah wa ala alihi wa ashabihi hudatil ummah, amma ba'd. Masya Allahu kan wa ma lam yasha lam yakun, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Para jamaah yang semoga dirahmati dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan subuh yang berbahagia ini izinkan kami untuk menyampaikan seuntai hadis dengan bertema larangan meminta-minta. Diriwayatkan dari Auf bin Malik Asy-Syuja'i radhiyallahu anhu bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qad bay'atuka ya Rasulullah, fa'ala ma nubay'uka?" Qala, "Ala an ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, was salawatul khams, wa tuti'u wa asarru kalimatun khafiyyah, wa la tas'alun nasa syai'a." Kami telah berbaiat kepadamu wahai Rasulullah. Namun apa saja perjanjian yang wajib kami pegang dalam baiat ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wajib bagi kalian untuk menyembah Allah semata dan tidak berbuat syirik kepada Allah sedikit pun. Mengerjakan salat 5 waktu, taat kepada pemimpin." Lalu beliau melirihkan perkataannya, "dan tidak meminta-minta kepada orang lain sedikit pun." Hadis riwayat Muslim nomor 1043. Isi dari kandungan hadis ini yang pertama, mengharapkan sesuatu dari perkara dunia seperti kekayaan bukanlah hal yang terlarang dan tercela, dan itu merupakan suatu tabiat yang wajar. Akan tetapi yang harus diperhatikan adalah cara yang ditempuh untuk mendapatkannya. Apakah sudah sesuai dengan apa yang Allah syariatkan atau tidak, serta tidak melanggar larangan-larangannya seperti dengan cara meminta-minta. Apabila seseorang meminta rizkinya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka berarti ia telah menjadi hamba bagi Allah Subhanahu wa taala dan fakir kepadanya. Dan apabila ia meminta rizkinya kepada makhluk, berarti ia telah menjadi hamba bagi makhluk tersebut dan dalam keadaan fakir kepadanya, sebagaimana dalam Quran surah Al-Ma'arij ayat ke-24 dan ke-25. Bahkan ada peringatan keras bahwa orang yang suka mengemis di akhirat nanti wajahnya tidak akan berdaging sama sekali. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seseorang yang selalu meminta-minta kepada orang lain di hari kiamat, ia akan menghadap Allah dalam keadaan tidak sekerat daging sama sekali di wajahnya. Hadis riwayat Bukhari nomor 1474 dan Muslim nomor 1040. Adapun ayat Al-Qur'an yang berkaitan dan menjelaskan tema hadis ini, yang pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, apakah kamu infakkan adalah untuk orang-orang fakir yang terhalang usahanya karena jihad di jalan Allah, sehingga dia tidak dapat berusaha di bumi. Orang lain yang tidak tahu menyangka bahwa mereka adalah orang-orang kaya karena mereka menjaga diri dari meminta-minta. Engkau Muhammad mengenal mereka dari ciri-cirinya. Mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain. Apapun harta yang baik yang kamu infakkan, sungguh Allah Maha mengetahui. Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat 273. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan orang-orang yang dalam hartanya disiapkan bagian tertentu bagi orang miskin yang meminta dan tidak meminta." Quran surah Al-Ma'arij surah ke-70 ayat 24 ayat 12. Demikian yang dapat kami sampaikan. Sebelum kita akhiri, mari kita sama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru, kama yanbaghi li jalalikal karim wa azimi sultanik.
Allahumma sallim wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala ahli sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ya Allah yang maha besar dan maha kuasa. Kami mohon kepada Engkau ya Rabb, untuk para musyrif, para pemberi wakaf, para orang tua asuh, para donatur, para pembina dan pengurus yayasan, para pengurus pompes, para bapak dan para ibu jamaah salat subuh Mahadzaratul Abror, dan umat muslim dan muslimat ya Allah, agar diampuni dosa-dosanya, baik dosa besar maupun dosa kecil, disengaja maupun tidak disengaja. Kemudian agar diberi hidayah, agar dapat melaksanakan semua perintah-Mu dan meninggalkan semua larangan-Mu. Ya Allah, agar dikaruniai kesehatan, agar bisa istiqomah dalam melaksanakan ibadah yang wajib maupun yang sunnah. Kemudian ya Allah, agar dikaruniakan rezeki yang luas dan berkah, agar mau berbagi kepada anak yatim dan duafa dan perjuangan Islam. Ya Allah, agar karuniakan kemampuan, agar bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan. Ya Allah, karuniakanlah keturunan yang qurrata ayun, keturunan yang salih dan salihah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah wa ridhat wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.